Halo teman-teman. Jadi hari ini kita ketemu lagi, masih dengan gue Budi, solo karir tanpa partner Dr. Adrian. Kali ini gue mau sharing hal yang buat gue sangat-sangat memorable, yaitu tentang menjadi ayah ASI. Mungkin kalian bertanya kan ya, ayah ASI? Yang memberikan ASI itu kan ibu biasanya. Memang ibu, ayah gak mungkin bisa memberikan ASI kan. Tapi ternyata peran ayah dalam ngasih ASI kepada anak itu signifikan. Jadi gue mesti sharing sedikit ya, supaya kita punya gambaran keseluruhannya. Dan kalian boleh, boleh dengerin ini dengan baik-baik, terutama calon-calon ayah yang lagi mempersiapkan kelahiran anak pertamanya terutama. Jadi anak gue lahir di Februari tanggal 22. Kemudian ketika baru lahiran kita sesar gitu ya. Terus kemudian kan diajarin cara menyusui. Sekalipun waktu itu lagi pandemi, jadi nggak terlalu detail dan banyak kelas-kelas yang nggak ada memang. Tapi kita waktu di rumah sakit kan lebih tenang gitu ya. Ada suster, semua panggil suster. Jadi kita merasa nyaman lah gitu. Dan kita siap untuk pulang. Nah sesampainya di rumah, kan banyak hal yang berbeda tuh. Suhu ruangan dan teman-teman. Anak rewel dan ternyata kita tuh sebagai orang tua baru tuh, kalau anak nangis tuh kita nggak tahu kan anak ini maunya apa gitu. Apakah dia mau ASI-nya kurang, ataukah dia misalnya nggak enak badan atau kedinginan atau apa, kita nggak tahu nih. Dan sampai 2-3 hari itu anak itu rewel gitu. Dan kalau kalian tahu seorang ibu gitu yang ASI-nya nggak bisa keluar, bisa tuh badannya jadi panas dingin, jadi meriang gitu, karena badannya jadi nggak enak gitu. ASI itu kan emang keluar ketika secara natural ketika anaknya lahir gitu. Terlepas sesar ataupun normal ya. Jadi banyak mitos yang berkembang bahwa ketika lahir normal itu ASI lebih gampang keluar gitu. Kalau sesar tuh susah. Ternyata enggak. Ketika istri gue sesar, ASI-nya juga keluar gitu. Cuman emang terhambat dan susah. Dan biasanya kita butuh pijat laktasi gitu ya untuk memperlancar ASI. Nah sampai hari ketiga anak udah nangis terus. Kita juga stres gitu ya. Terus Mandy juga badan nggak enak. Akhirnya gue direkomend sama satu teman, namanya Ibu Atun. Dia konsultan laktasi ya. Dia di rumah sakit Karolus kalau nggak salah, yang di pusat gitu. Terus dia juga banyak ikut kelas-kelas tentang laktasi gitu. Dan dia juga seorang dosen untuk para bidan ya, atau suster juga untuk di spesialis ibu dan anak. Teman dari teman rekomen, kemudian gue datang kan, gue telepon, gue tanya Ibu Atun bisa kapan gitu. Terus orangnya baik banget, udah tua, udah 60-70 tahun gitu. Nah teman-teman, ketika dia datang ke rumah gitu kan gue samperin gitu, gue excited ya. Terus kita naik ke lantai 2 pelan-pelan. Terus ketika sampai di situ, tuh tau gak ekspektasi gue sebagai seorang ayah gitu, ayah yang baru 4 hari anaknya, pasti kan langsung mikir, ayo sini, kamu kenapa masalahnya? Terus dia kasih obat atau dia pijet. Dan ternyata dia enggak. Dia duduk di depan bini gue, dan gue lagi gendong anak gue kan. Dia di depannya, dia cuma tanya gini, kamu bahagia gak gitu. Gue kaget dong, gue bilang kok pertanyaannya aneh, gue bilang gitu. Kamu happy gak punya anak? Dia tanya. Gimana kemarin lahirannya, lancar? Jadi lu bayangin ya, kita ngobrol tuh 3-4 jam gitu. 2 jam itu kita cuma ngobrol. Jadi dia cuma tanya perasaannya gimana gitu. Menurut kamu kenapa seorang ibu mesti kasih ASI? Menurut kamu ASI tuh baiknya di mana sih gitu. Jadi bayangin ya teman-teman, dalam 2 jam kita cuma ngobrol gitu. Dan dia bilang gini, ASI itu akan muncul ketika ibu itu bahagia. Dia bilang, ibu itu bahagia, ibu itu happy dengan hidupnya, dia seneng lihat anaknya gitu. Banyak orang bilang kan, ayo kita banyak makan sayur katuk. Bener, itu nggak bohong. Banyak makan sayur katuk, banyak makan makanan yang berkuah-kuah, mengandung zat oksitosin gitu ya, untuk memperlancar ASI. Tapi dia bilang gini, kalau pikiran kita happy gitu ya, kita juga memproduksi zat oksitosin gitu. Tanpa buah dan sayur, maksudnya tanpa makanan yang banyak bukan mitos lah, banyak makanan yang sangat direkomendasikan, bahkan ada khasiatnya, ada obatnya. Terus dia cerita begini, ini buat gue sangat memorable gitu ya. Dia cerita gini, aku pernah satu kisah, dia bilang gitu, ada seorang ibu yang sangat terobsesi dengan daun katuk gitu kan. Terus dia biasa makan daun katuk, terus dia menyusui gitu. Suatu pagi daun katuknya nggak ada gitu, kosong. Terus hari itu dia stuck dan dia nggak bisa menyusui, akhirnya nggak keluar. Stres kan, dia anaknya nangis stres. Terus besok daun katuknya ada, belum dia masak, air susunya udah keluar. Jadi teman-teman, gue bilang gini ya, perasaan happy buat ibu itu sangat penting ketika menyusui. Banyak orang tidak menyadari ini sebetulnya, sangat banyak nggak menyadari ini.
Nah ketika dalam prosesnya gitu ya, terus dia banyak ngomong gini, gimana kamu sama suami, gimana supportnya, dia tanya. Kalian happy nggak? Gimana punya anak? Terus dia panggil gue gitu, diajak ngobrol. Kamu mesti bikin istri jadi happy, jadi senang, pijitin, biar dia relax, biar dia senang gitu. Kalian mungkin nggak tahu, tapi gue mau kasih tau sedikit. Kalau kalian main sama anak kalian buat ibu gitu ya, susu kalian keluar sendiri gitu. Kalian nggak percaya, tapi ini serius. Jadi emang kebahagiaan itu memunculkan bener-bener zat oksitosin, sehingga susunya tuh jadi berlimpah gitu. Dan setelah kita ngobrol itu, baru akhirnya kan dia pijat laktasi. Terus susunya lebih lancar. Akhirnya sampai sekarang lancar, udah 5 bulan gitu. Tadinya kita 3 bulan mau stop, ternyata bisa jalan terus kok, makin banyak produksi ASI-nya gitu. Terus dia ngasih pesan yang bagus buat gue, dia bilang, mengasihi itu bukan cuma tugas seorang ayah. Mengasihi itu bukan cuma tugas seorang ibu, tapi juga seorang ayah. Karena ayah yang suportif akan membuat ibunya bahagia dan lancar dalam mengasihi, memberikan ASI kepada anak-anaknya. Jadi teman-teman, ketika kalian bilang, oke, gue udah bayar rumah sakit, kita pulang, ayo kamu kasih ASI, aku mau ASI eksklusif gitu. Dia bisa stres gitu. Kalau kalian nggak support, nggak sayang istrinya, nggak nanya, nggak bercanda sama dia, nggak deket, nggak merasa mengasihi istri dan anak kalian, gitu. Itu semua akan jadi apa ya? Bakal jadi sedih gitu si ibu, dan ASI bisa nggak lancar cuman karena itu. Jadi gue tidak bilang obat-obatan lain atau misalnya suplemen tidak berfungsi ya, enggak. Tapi kita mau bilang bahwa air susu itu akan keluar secara natural ketika si ibu bahagia gitu. Dan to be honest gitu, Mandy juga sempat beli suplemen segala macam, dan setelah sekarang diminum nggak ada efeknya gitu. Karena udah happy kan, air susunya banyak, anaknya gemuk, main sering. Jadi ASI itu mesti dipumping bukan karena buat keluar, tapi karena terlalu banyak gitu. Karena udah menikmati perjalanan yang ternyata mengasihi itu seru ya gitu. Suaminya support semua. Jadi buat teman-teman, gue bilang gini, persiapan pertama ketika kalian mau punya anak, siapkan ayah yang mau mengasihi anaknya. Yang ingat, mengasihi bukan cuma tugas ibu, tapi juga tugas ayah. Berikan support sepenuhnya, berikan kasih sayang sepenuhnya, bilang bahwa aku selalu ada buat kamu gitu. Kamu perlu apa, aku ada di sini. Dan gua rasa itu akan jadi support yang paling penting buat istri kalian. Sekalipun misalnya waktu kalian anak pertama gitu ya, pasti kan orang tua perempuan biasa datang gitu untuk nemenin segala macam. Tapi bener, peran suami itu perlu banget, apalagi di masa pandemi waktu itu. Karena kita pandemi, kita berdua aja sebulan pertama. Itu bener-bener momen yang seneng untuk dikenang tapi nggak untuk diulang. Karena sebulan pertama, bayangin ya, sebulan pertama itu nggak ada orang tua, nggak ada suster, kita berdua trial and error. Itu bener-bener gue sih cerita sama bini gue gitu. Gue merasa ini tuh kayak momen spiritual buat gue, karena bener-bener teman-teman bayangin ya, itu kadang-kadang anak sampai geltakan, gue taruh di kasur, tangan gue pegang sampai ketiduran kecapean, saking 2 hari pertama tuh kan kagak tidur dari rumah sakit gitu. Terus setiap pagi kita jemur anak gitu ya, terus kemudian kita balik nyusuin lagi sebulan pertama. Jadi gue benar-benar merasa bonding itu signifikan banget buat gue waktu itu. Dan ketika ada suster datang, bulan kedua setengah lah suster datang, dia bawa turun dijemur, hati gue tuh sedih. Gue merasa kok nggak sama gue jemurnya gitu ya. Tapi ya momen kalian sama istri gitu, kali buat suami nih sama istri tuh nggak tergantikan. Dan juga momen itu akan bikin kalian tuh jadi bonding makin kuat, makin saling mencintai, saling mengerti, saling memahami. Jadi buat kalian para suami, para pria, persiapkan diri kalian mengasihi, karena mengasihi itu keduanya, bukan cuma ibu. Jadi sampai situ aja ya. Stay healthy, stay alive.